kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9, bab 4 peluang dan pemilihan sampel. Kita akan belajar frekuensi harapan anak-anak. Baik, ibu langsung membahas. Subbab C, frekuensi harapan. Eksplorasi 4.10 menebak munculnya sisi angka sebuah koin. Di aktivitas eksplorasi ini kalian akan menebak berapa kali muncul sisi angka ketika sebuah koin dilempar sebanyak 10 kali. Kegiatan ke-1, coba tebak jika kalian melempar sebuah koin sebanyak 10 kali, berapa kali muncul sisi angka, mengapa? Baik, ibu memberi alternatif jawaban. Karena peluang teoritis dari pelemparan sebuah koin adalah setengah dan pelemparan koin tersebut dilakukan sebanyak 10 kali, maka saya menebak muncul sisi angka sebanyak setengah dikali 10 sama dengan 5 kali. Kegiatan kedua anak-anak, lakukan eksperimen berikut. Lemparlah sebuah koin sebanyak 10 kali dan catatlah berapa kali sisi angka muncul. Ulangi eksperimen tersebut sebanyak 20 kali dan catatlah hasilnya dalam tabel berikut. Ini tabelnya, tabel 4.7 frekuensi hasil pelemparan koin 10 kali. Ini ibu jelaskan, sekali melempar, sekali kita mengadakan percobaan, kita melemparnya 10 kali anak-anak. Dan pelemparan 10 kali ini eksperimennya kita ulangi sebanyak 20 kali. Ini untuk isi tabelnya nanti di sebelah kanan ibu memberi contoh terlebih dahulu. Misalkan kita mengadakan eksperimen ke-1, misalkan angka, gambar, angka, gambar, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalkan angka, gambar. Ini angkanya muncul, ini angkanya muncul 1, 2, 3, 4, muncul 4 kali, berarti bisa kita turus anak-anak seperti ini. Ini eksperimen ke-1, muncul angka, sisi angka 4 kali. Misalkan eksperimen kedua 5 kali, eksperimen ketiga misalkan muncul 7 kali, eksperimen keempat muncul 6 kali, eksperimen ke-5 misalkan muncul 5 kali, dan seterusnya anak-anak. Dan seterusnya nanti sampai 20. Ini ibu memberi contoh di sini. Untuk yang 4 ini munculnya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti frekuensinya ditulis 6. Yang 5 munculnya 7 kali. 3, 4, 5, 6, 7. Yang 6 kali muncul 4 nih, dan yang 7 kali munculnya 3. Jadi seperti ini. Jadi frekuensi untuk kemunculan sisi angka ini angka 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, muncul 4 kali 6, muncul 5 kali 7, muncul 6 kali 4, muncul 7 kali 3, dan seterusnya sampai selesai. Ini kalau dijumlah anak-anak, 6 ditambah 7, ini 6 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 3, ini kalau dijumlah ini sama dengan 20. Ini sesuai eksperimennya 20 kali. Kita ke pertanyaan. Dari tabel tersebut apa yang kalian dapatkan? Dalam pelemparan koin 10 kali, sisi angka berpeluang paling besar akan muncul berapa kali? Baik, kita cermati. Dari tabel tersebut didapatkan bahwa dalam 20 kali eksperimen pelemparan koin 10 kali, sisi angka muncul antara 4-7 kali. Ini 4-7 kali anak-anak. Ini yang 3 kali tidak ada, 2 kali tidak ada, 1 kali tidak ada, 0 kali tidak ada, 8 kali tidak ada, 9 kali tidak ada, dan 10 kali tidak ada. Ini dalam pelemparan koin 10 kali, sisi angka berpeluang paling besar akan muncul 5 kali. Ini yang muncul 5 kali 7 anak-anak. Dalam 20 eksperimen, yang 7 kali eksperimen ini sisi angka muncul 5 kali. Lanjut ke kegiatan ketiga. Putu melempar sebuah koin sebanyak 10 kali dan mencatat berapa kali sisi angka muncul. Dia melakukan eksperimen sebanyak 300 kali dan hasilnya ditampilkan pada gambar 4.25. Kita cermati.
Ini banyaknya sisi angka muncul 0 tidak ada, 1 tidak ada, 2 ada anak-anak. Ini sekitar 15, kemudian ini 3 muncul 3 kali, ini 20, ini dan seterusnya. Kita cermati. Ini kita cermati sampai 9, 10 tidak ada. Yang tidak ada 0, 1 dan juga 10. Pertanyaannya yang A, apa makna dari gambar 4.25? Ibu memberi alternatif jawaban. Makna dari gambar 4.25 adalah dalam 300 kali eksperimen pelemparan koin sebanyak 10 kali, sisi angka muncul 2 sampai 9 kali. Ini 2 sampai 9 kali. Dalam satu kali, ini dalam satu kali eksperimen anak-anak, Ibu tambah seperti ini. Dalam satu kali eksperimen. Dan frekuensi paling tinggi adalah kemunculan sisi angka sebanyak 5 kali. Ini sisi angka paling banyak ini muncul 5 kali nih anak-anak, ini 5 kali. Frekuensinya paling tinggi di sini 85. Ini paling tinggi. Dia yang dalam 300 kali eksperimen dia muncul angka 5 kali itu ada 85. Lanjut ke pertanyaan B. Setelah melakukan kegiatan di nomor 2 dan melihat hasil bodoh ini, apakah tebakan kalian di nomor 1 tetap atau berubah? Mengapa? Ibu memberi alternatif jawaban. Tebakan saya di nomor 1 tetap. Tadi kan 5 kali. Karena dari kegiatan di nomor 2 dan hasil eksperimen bodoh menunjukkan bahwa dalam pelemparan koin 10 kali, kebanyakan sisi angka muncul 5 kali. Yang paling banyak muncul 5 kali ini anak-anak. Pertanyaan utama di kegiatan eksplorasi 4.10 dapat dijawab dengan menggunakan frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Silakan baca definisi berikut ini. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan berapa kali terjadinya kejadian tersebut dalam beberapa kali percobaan. Dari aktivitas eksplorasi sebelumnya, kalian memperoleh bahwa frekuensi harapan suatu kejadian dapat ditentukan dengan mengalihkan peluang kejadian tersebut dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Untuk lebih memahami bagaimana menentukan frekuensi harapan, cermati contoh berikut. Contoh 4.7 menentukan frekuensi harapan. Sebuah roda putar juring-juring diberi warna merah, kuning, dan hijau seperti pada gambar 4.26. Kita cermati, merahnya ada 1 juring, kuning 2 juring, hijau 3 juring. Jika roda tersebut diputar sebanyak 60 kali, berapa frekuensi harapan diperoleh warna kuning? Kita cermati, di sini 2 juring, semuanya ada 6 juring anak-anak. Alternatif penyelesaiannya, banyaknya juring warna kuning adalah 2 dan banyaknya keseluruhan juring adalah 6. Karena ukuran semua juring tersebut sama, maka peluang diperoleh juring warna kuning adalah PA sama dengan NA per NS. Ini peluang teoretiknya anak-anak sama dengan 2/6, kalau disederhanakan 1/3. Dengan demikian, frekuensi harapan diperoleh juring warna kuning adalah sebagai berikut. 1/3 dikali 60 sama dengan 20. Lanjut ke materi ayo mencoba anak-anak. Sebuah dadu dilempar undi sebanyak 300 kali. Tentukan frekuensi harapan diperoleh mata dadu bilangan-bilangan yang lebih dari 3. Baik Ibu bahas. Di sini percobaannya 300 kali anak-anak. 300 kali berarti N-nya sama dengan 300. Karena di sini dadu berarti NS-nya 6. A-nya, anggota himpunan A-nya karena bilangan lebih dari 3, ini berarti 4, 5, 6. NA-nya ada 3, 1, 2, 3, NA-nya 3. Frekuensi harapan FHA ini sama dengan PA dikali dengan N anak-anak. Peluang teoretiknya dikali N kali percobaan ini sama dengan NA per NS dikali N sama dengan 3/6 dikali dengan 300, ini sama dengan ini 6 dibagi 6 1, 300 bagi 6 50, 3 kali 50 150. Jadi frekuensi harapan diperoleh mata dadu bilangan-bilangan lebih dari 3 adalah 150. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.